Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi sunnati ila yaumil amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wasallam. Hadratin mukaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjat, para sepuh, segenap pengurus Masjid Nurul Khil'ah, para jamaah, para subuh yang semoga dengan doa harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia kita sampai akhirat menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat baik ini Allah masih pertemukan kita ya, dalam rangkaian amalan. Apalagi yang semalam bangun sebelumnya salat Isya berjamaah separuh malam. Kemudian subuhnya dia bangun berjamaah lagi dan seakan-akan semalaman suntuk dia sholat malam. Dan itu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian kita datang ke sini qobliyah saja, rakaatil fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar atau qobliyah kita itu harganya nilainya di hadapan Allah masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya kalau bisa ya, dalam satu riwayat Rasulullah itu dinyatakan tidak pernah meninggalkan sholat witir dan 2 rakaat sebelum subuh. Seakan-akan sudah merupakan wajib. Bahkan dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, sholat witir itu wajib. Sehingga mereka sampai anak kecil pun diperintahkan untuk witir. Walaupun dilakukannya pada Isya. Pada sholat Isya, terus ba'diyah, terus ditutup dengan witir. Supaya keandaikan dia ketiduran, tidak sempat bangun, dia sudah melakukan witir. Itu sangat penting. Ya, perkara sunnah kita pardukan untuk diri kita boleh. Yang penting kalau orang tanya hukumnya sunnah. Tapi buat kita wajib. Kalau kita wajibkan yang sunnah, nanti yang wajib jadi naik. Insya Allah Allah berikan taufik hidayah menyempurnakan yang fardunya. Karena nanti ketika dihisab, ternyata yang fardunya ada kekurangan. Maka Allah perintahkan, wahai malaikat, coba ditengok, dilihat. Adakah dia memiliki sholat-sholat sunnah. Nanti puasanya juga begitu. Hajinya begitu. Pokoknya yang fardu ada kekurangan, tutup pakai sunnah. Adapun kalau orang yang tidak mau mengerjakan sunnah dengan alasan, ya itu kan sunnah. Yang nggak dikerjakan juga nggak dosa. Betul. Nanti ya Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan. Sampai jangankan yang sunnah, yang fardu juga ketinggalan. Ya, kelupaan, jumlah rakaat, apa-apa, bahkan suatu saat terjadi meninggalkan sholat fardu, meninggalkan puasa fardu, bahkan tidak bisa pergi haji. Ya, salah satu hikmahnya di situ. Kalau kita hidupkan qobliyah, ba'diyah, rawatib, pokoknya duhanya, apanya, yang namanya haji yang berat itu pun insya Allah bisa kita kerjakan. Insya Allah Pak ya. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kerabatnya,
sahabat dan pengikutnya termasuk kita sekalian. Ini kalau tidak salah jatuhnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 Rabiul Awal. Artinya pekan kedua. Kan? 11. Oh gitu. Ya, ada yang hitungnya hari Kamis tanggal 1. Nah, berarti 8, 9, 10. Ada yang hitung itu, ada yang geser. Artinya jamaah sekalian, ini kita belajar sekecil apapun kerjaan kita ini, kalau bisa jangan meleset dari sunnah. Ya, karena supaya ada harganya. Ya, kalau ada yang mengatakan sampai yang paling kecil amalan kita, apa kentut tadi itu bisa jadi sunnah. Ya, dan di setiap sunnah itu, coba lihat tadi sering dibacain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan satu sunnahku saja, tiap makan pakai kanan terus tiap lagi. Bismillah, satu amalan begitu saja, faqad ahabbani, dia adalah pencintaku. Sungguh dia adalah orang yang mencintaiku. Dan orang yang mencintai itu dia bersamaku dalam surga. Kalau bersamaku kan ini derajatnya Masya Allah. Levelnya tinggi sekali. Bersama Rasulullah. Ya, jadi jangan sunnah. Jangan. Itu dalam fikih ya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu hukumnya itu sunnah. Kalau dia dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa, fardu atau wajib. Nah, dikerjakan apa? Lebih ditinggalkan lebih baik ataupun bisa berpahala, dikerjakan berdosa, itu haram. Ya, dikerjakan apa ditinggalkan berpahala, dikerjakan termasuk biasa aja. Itu namanya makruh. Kayak makan jengkol gitu kan, makruh. Ya, bukan dilarang, nggak ada larangan. Nggak ada larangan, tapi di situ maksudnya makruh. Makruhnya juga kapan? Habis makan jengkol ikut sholat, makan bawang putih, ya, makan bawang itu, ya nanti malaikat nggak suka sama kita. Karena ini ruangan nggak boleh ada bau bawang. Baik bawang merah atau bawang putih, yang paling utama bawang putih. Ya, insya Allah jamaah sekalian kita akan mulai pengajian kita diawali dengan surat Al-Fatihah dengan niatan segala hajat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga kesehatan jasmani rohani kita. Allah tunaikan segala hajat kita, anak, istri dan orang yang berada kita semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang saleh dan salehah, yang berguna nusa bangsa dan agamanya di akhirat untuk kita semua. Dan yang telah berpulang ke rahmatullah, orang-orang tercinta kita, bapak, ibu, istri, anak, dan orang yang kita sayangi, guru kita semuanya, ya, yang telah berpulang ke rahmatullah, termasuk yang telah mewakafkan tanahnya, hartanya, dan semua pengorbanan masjid kita dan untuk agama kita ini, jariah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyah wa ada kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syawli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis Riyadhus Shalihin, dalam kitab ini masih pembahasan kita tentang taubah, bab taubat yang kemarin itu sudah kita baca, ya. Wa fi riwayatin di Muslim, Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat. Dalam riwayat Imam Muslim An-Naisaburi, Allah Subhanahu wa taala asyaddu farahan. Allah lebih gembira
dengan tobatnya hambanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada salah seorang di antara kalian yang kana ala rahilati, yang bahwa dia dalam kendaraannya dalam menggunakan mungkin keledainya atau onta di sini ya. Kemudian keledainya hilang atau ontanya hilang di ardi falatin, di tanah lapang yang sangat luas ya. Fanfalaqat minhu wa 'alaiha ta'amu. Dia sangat bergantung kepada kendaraannya tadi. Karena apa? Kendaraannya itu ada ta'amuhu wa syarabuhu fa asa minha ya. Di mana makanan minumannya semuanya di situ, dia berusaha asa, putus asa dia ya. Al yaksu, artinya begitu dia nggak ada harapan daripadanya. Fa atas syajaratan fatoja'a bi zilliha, maka saking lelah dan capeknya salah seorang dari kamu ya, orang yang kehilangan kendaraan, dia pergi ke sebuah pohon, fatoja'a, nyender, istanada, dia nyender min zilliha, di bawah bayangannya ya. Kalau di bawah pohon kan rindang itu, jadi di bawah kesetukannya, di bawahnya. Waqad aisa min rahilati, sungguh orang ini sudah berputus asa dari kendaraannya. Fabainama huwa, manakala ketika dia lagi kondisi seperti itu, lagi istirahat di bawah pohon, tiba-tiba, jadi kalau bahasa Arab pakai ya seakan-akan kayak gitu ya, kalau kita cerita dia lagi sedang duduk tenang-tenang di situ ya fabainama huwa kadzalik id huwa minha, ya id huwa biha qaimatan indahu. Tiba-tiba si onta itu atau keledai itu sedang berdiri di sampingnya, udah dalam keadaan jegrek dengan segala isinya ya. Bagaimana perasaan orang yang kehilangan onta ini atau kendaraan ini? Dia girang, sangat-sangat gembira. Pak Khoza bi khatamiha, maka dia ambil, disambar itunya pegangannya ya. Sumakola, dia langsung berkata saking girangnya, min siddatil farah, karena saking girangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, saking girangnya dia mengucapkan bersyukur kepada Allah, malah salah ucap. Ucapannya apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, sungguhnya engkaulah ada hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Akhta'a min siddatil farah. Orang ini bersalah karena saking girang. Ada bahasa kita menangis saking girang ya. Nah, kadang-kadang kan kalau orang perempuan lagi mau dinikahin, suruh minta izin sama bapaknya, biasanya gimana tuh? Ya, suaranya serak-serak parau. Nah, ya padahal tuh nangisnya nangis girang, saking girangnya. Nah ini begitu juga ini. Allah dikatakan asyaddu farahan min abdi. Allah sangat gembira daripada seorang hambanya ketika tuba ilai, hambanya ini bertobat kepada Allah. Min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian yang kehilangan kendaraan, ketemu lagi gitu. Begitu ketemunya sampai doanya salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Ya, ini enggak dosa karena salah. Namanya bersalah ya. Salah apa lagi ngucapin bukan sengaja. Nah, disiddati farah. Maksudnya apa jemaah? Ini perbandingan ya. Bahkan ada yang mengatakan lagi di hadis lain, nanti Allah jauh lebih gembira dari seorang ibu yang kehilangan anak bayinya di tengah keramaian orang lagi huru hara, bayinya hilang, oroknya hilang.
Udah nggak ada harapan, lemes dia. Udah lo sono ngalor itu semuanya dicari nggak ada. Orang udah riuh, mungkin seperti gempa atau apa. Ya, udah bayangannya ketiban atau keinjak atau nganyut atau gimana. Tahu-taunya ketemu. Begitu ketemu dipeluk, dicium, gua ditetein lagi. Ya, maka Allah lah jauh lebih gembira 70 kali gembiranya daripada wanita yang kehilangan bayinya. Maksudnya apa nih? Supaya kita, kalau Allah sendiri menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Supaya kita jangan kapok untuk tobat, jangan malu untuk tobat, jangan gengsi. Kadang-kadang kita itu merasa nggak enak sama Allah. Itu istilahnya. Perasaan nggak enak. Kenapa? Kita ini bandel. Orang gue nggak bakalin lagi. Tobatnya tobat sambel. Sekarang tobat terkejain lagi. Tobat. Kalau dalam rangka di istihza itu, tobatnya tobat istihza, ngeledek itu emang haram. Bahkan nggak dimaafkan lagi. Tenang aja, ntar gak dimaafin sama Allah. Ya, tenang aja. Akan Allah sifat 20 rahim. Oh ini ngeledek betul. Adapun perilaku kita memang karena kita juga namanya manusia. Atau kita disebut insan. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Memang tempatnya salah. Jangankan orang awam, orang biasa. Yang ulama aja salah. Ya. Kecuali para nabi dan rasul. Para nabi rasul ini ada salah satu sifatnya maksum. Maksum itu artinya terjaga dari maksiat. Setiap dia mau bersalah, ditegur, ada malaikat yang mengingatkan. Atau kalau seperti Nabi kita Muhammad SAW bersalah, itu dalam rangka hikmatut tasyri. Hikmatut tasyri. Ya, adalah apa namanya? Hikmah diturunkannya syariat. Ya, supaya setiap ada kejadian itu jadi hikmah buat kita. Ya, seperti zaman Nabi ada anak muda, seorang laki-laki yang pengantin baru di bulan Ramadan. Ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, gimana ya? Kenapa? Tadi lagi bercanda-canda, kejeblosan. Bulan Ramadan. Lagi bercanda. Nabi pengantin baru. Akhirnya batal puasanya. Sedangkan di Al-Quran diturunkan ayatnya apa? Orang yang membatalkan Ramadan ini harus mengganti puasanya. Ya, sahara ini mutatabi'ain. 2 bulan suntuk. Dia ngomong, ya Rasul, jangan 2 bulan. Sebulan aja udah 17-an. Gimana 2 bulan suntuk? Kalau gitu, kamu harus bayar kifaratnya dengan memberi makan sebanyak 60 orang. Ya, satu orangnya itu ada yang makan 1 mud. Ada yang mengatakan pokoknya undang dah. Orang ajak makan 60 orang buat makan bareng. Buat buka puasanya kalau dibayar Ramadannya. Kalau enggak nanti. Ya, 1 hari diganti dengan 2 bulan non-stop. Nggak boleh berhenti. Anda lagi ngerjain dia batal, ulangin lagi. Pokoknya 2 bulan. Nah, minta izin ya Nabi, jangan 2 bulan, yang sebulan aja udah kebobolan. Minta keringanan, nah, diringankan dengan cara bayar kifaratnya, ya, dengan fidyah bayar 2 bulan. Ya Nabi, dari mana? Saya nggak punya apa-apaan. Jangan buat orang lain, buat makan saya aja. Nah, susah. Ya, Nabi bijak, nggak kayak kita mungkin lagu loh ya, udah miskin lagu lah. Itu nah. Ini enggak, tetap dibantu, dikasih. Nih, kalau memang nggak punya apa-apaan, dimodalin nih buat kasih makan orang sebanyak 60 orang. Ya Nabi yang diundang siapa? Orang-orang miskin sini ajak makan semua. Dari orang miskin yang ada di sini paling miskin saya. Akhirnya apa? Dikasih kebijakan lagi. Nabi. Udah buat kamu aja semua. Nggak usah ngundang orang kamu aja makan. Ya, coba kalau kita tahu gitu, ya udah aja nggak usah ngundang. Enak kan? Udahan melanggar hukum agama, nggak puasa, nggak bayar kodonya, apa namanya, kafaratnya, malah dapat beras. Kalau kita berhasil, cuma makanan. Ini hikmahnya Islam.
Ya, ada tawaran nggak bisa sholat berdiri boleh duduk berbaring dari berisyarat. Kalau ada isyarat apa nggak ada barulah disolatkan. Itu saja masih kita nggak mau juga, gimana sih? Itu istilahnya. Ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih peluang. Ya, bahasa kita nih aji mumpung, sekarang lagi mumpung, lagi seger bugar, jangan merasa justru seger bugar kita nggak ngapa-ngapain malah tambah maksiat. Justru lagi seperti inilah kita, ya Allah, mungkin selama apa-apa kemarin, kenapa nih badan saya pada meluang, pada sakit. Saya lihat di bab-bab yang lain itu, kekurangan-kekurangan kita ini asbab dari dosa-dosa kita sendiri. Ya, ada kejadian istri kita begini, ada kejadian anak kita begini, ada kejadian pada harta kita begini. Kalau kita sadari, kita nggak akan pernah nyalain orang. Langsung astagfirullahaladzim. Mungkin saya sering ngintipin orang, mungkin saya sering, nah, kalau sekarang kan ada HP itu, enak ya, dibuka, kita zoom, kita nikmatin, diginiin lagi, kelihatan semuanya. Nah, asik ya. Berasa nggak? Enggak, namanya dosa, nggak, kalau dosa nggak berasa. Nah, terus dinikmatin, akhirnya itu jadi maksiat. Maksiat akhirnya pengaruh mana? Sebelum kita sendiri dihukum dengan nanti hukum akhirat, hukum dunia dulu. Orang sekitar kita. Kita punya anak makin bandel, sama bini bawahnya nggak sedap, makanannya orangnya ribut mulu. Oh, ternyata ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa sih saya punya begini begini? Beda banget dari yang kemarin-kemarin. Terus saya punya kambing, punya kendaraan, mati mendadak. Yang satu tambah begeng, mati. Karena Nabi apa? Emang apa ada yang kamu kerjain apa? Selama ini ada nggak? Ya biasa yang enggak. Dari sekian, adakah pernah kamu melakukan satu kesalahan? Pernah ya Nabi, saya godain anak tetangga. Terus ya saya pegang. Ah, saya nikmati di hati. Asbab ya amalan ini menyebabkan yang di rumah. Jadi kalau kita sadarin hal-hal kayak gitu kan, in ahsantum di anfusikum, nanti itu kebaikan-kebaikan kembali kepada kita, keburukan juga sebelum di akhirat, di dunia dulu dihukum. Oh, saya mau menyadari kadang-kadang, ya Allah, kenapa begini? Nah, ternyata memang kita sendiri. Jadi semakin kita mau tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti itu faraj, ada faraj. Jadi bukan farjun bacanya, farajun. Ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan. Farajan. Farajan ini solusi. Bahkan saya baca di bab hadis itu, intizarul faraj minallahi ta'ala ibadah. Menanti solusi penyelesaian dari Allah itu ibadah. Jadi seorang yang nyari jodoh, belum dapat jodoh, dia sabar, tidak maksiat dan sebagainya, maka masa penantiannya itu adalah ibadah. Ya. Setiap kita punya masalah, kita sakit, belum sembuh-sembuh, kita sabar, itu ibadah. Ya, termasuk kita puasa, nungguin maghrib, itu ibadah. Kita bersabar untuk pengen masuk surga itu ibadah. Nah, kalau surga masih lama lah bahasanya. Yang ada di sekitar kita. Sampai yang lagi dagang juga, kok nggak ada yang beli, nggak ada yang apa, dia malah zikir aja ngambil tasbih. Ya, dinikmatin. Jadi dia alhamdulillah belum ada yang beli apa-apa. Jadi makin banyak amalan. Amalannya jadi ibadah. Ya, bawa Grab, tahu-tahunya belum ada yang gitu ya. Pokoknya amalan-amalan yang menyebabkan, artinya perlu kesabaran, itu ibadah. Bahkan nanti pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya bisanya atau hanyalah bisa dibalas ganjaran orang-orang yang sabar bighairi hisab. Allah sendiri yang menciptakan kita itu menyatakan balasannya orang yang sabar bighairi hisab. Artinya apa? Enggak ada hitungan. Enggak ada angka yang bisa dihitung. Kalau sholat berjamaah 27, kalau haji mabrur, ya tidak ada balasan kecuali surga. Tapi sabar, bighairi hisab. Artinya apa? Andai dia harus dapat surga, nggak cukup dapat surganya doang, dapat pemilik surganya. Yaitu dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini di sini menggembirakan kita, bahwasanya Allah lebih gembira daripada
seorang di antara kita yang kehilangan hewan kendaraannya. Ya, dia bergembira, saking gembiranya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari, ya. Biasanya disebutnya begitu langsung. Ini panjangnya an Abi Musa, dari bapaknya Musa. Siapa bapaknya Musa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ya, kayak kita ini apa nih? Kampung kopi gitu. Atau al-Batawi kalau orang Betawi, ya. Ganjuri gitu. Ash'ari ini ya satu kabilah, satu satu suku atau satu tempat gitu. Ya. Kalau orang dari Banten, ya Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari bapaknya Musa yang namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari, hadis ini diriwayatkan oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Liyatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Ya. Ini jangan sampai apa? Tasawwaru fi zihnina, tergambar oleh pikiran kita, anna Allah Ta'ala indahu yadka yadin nas. Ya, kita bayangin bahwa Allah itu tangannya begini. Enggak boleh. Ya. Ini pokoknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi di sini maknanya adalah, ya, begitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi melambangkan keterbukaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah angkat tangannya menunggu, ya. Dibuka nih yabsutu yadahu billail, membuka tangannya, membentangkan tangannya di malam hari, dia tiba musian nahar, agar orang-orang yang berdosa di siang hari bisa bertobat. Ya, kita seharian ini ngapain, maka ketika mau tidur kalau bisa sholat taubat 2 rakaat. Ya langka banget kita ini ya. Kalau buat nyalain orang mah banyak, gampang. Tapi nyalain diri sendiri, ya, kita paling berat itu musuh kita itu diri kita sendiri. Ya, yang paling berat musuhnya itu adalah diri kita sendiri. Kalau musuh orang yang lain-lain mungkin kita masih bisa hadapin, tapi kita ngadepin diri sendiri. Ya. Maka dikatakan oleh ulama, manusia harganya 1 seperti 1000, 1000 seperti 1. In amrun ana. Ketika dia bisa menguasai diri. Jadi orang yang bisa menguasai diri itu harga diri naik di hadapan Allah. Bahkan di hadapan manusia. Ya. Caranya gimana? Kuasain diri. Ya. Katakan, laisa syadidu bisara'ah. Bukanlah orang kuat itu yang bisa adu bulat, berantem. Ya. Tapi orang yang kuat itu adalah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Dalam keadaan marah dia sadar. Dalam keadaan marah dia bisa baik. Subhanallah. Ya. Makanya dikatakan kalau kita marah lagi berdiri, kita marah, suruh duduk. Duduk kok masih marah juga, berbaring. Udah berbaring kita masih marah juga, ambil wudhu. Ya. Udah ambil wudhu juga marah juga, terlaluan. Istighfar, suruh apa? Suruh ngasain diri. Kenapa? Karena jaminannya orang yang marah bisa ditahan, termasuk wa'iddatil muttaqin. Dia disiapkan sebagai ahli surga, ya. Pahalanya besar, Pak. Tapi jangan sering-sering marah, yang susah kita sendiri. Enggak apa-apa marah. Ya. Dia tuba musian nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dia tuba musiul lail. Allah bentangkan tangannya di siang hari, dia tuba musiul lail. Agar orang-orang yang berdosa di malam hari. Ya kan ada orang yang hidupnya siang hari dagang. Kayak kita ini mayoritas siang. Ya, ada yang dagang, ada yang macam-macam, ada yang rumah tangga. Ya, mungkin dalam perjalanan hidup kita di siang hari itu banyak dosa. Maka yakin Allah senantiasa buka tobatnya untuk orang berdosa siang hari agar dia tobat di malam hari. Dan Allah bentangkan dia tangannya di malam hari agar ada kesempatan bagi orang-orang yang
ya, berdosa di malam hari. Malam itu banyak, masya Allah. Sampai ada ayat khusus, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, malam itu bahayanya banyak, lebih banyak daripada siang hari. Ya, kita sendiri pun kalau bangun malam sendirian, hati-hati. Ya, kalau cuma pengen satu pipis saja, ambil wudhu cepet-cepet. Kenapa? Godaan setan. Walaupun kita amalannya kuat, kalau dari malam lemah. Ada aja yang bisa dilakukan daripada maksiat. Orang mencuri, membunuh, dan sebagainya banyak terjadi malam hari. Bahkan kalau bahasa kita ini ilmu hitam. Ada orang nyantet lah, apa ya, di malam hari. Makanya suruh baca itu Qul a'udzu. Kalau istilahnya mandi ayat, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binas sebelum tidur, baca ayat kursi, bagian dari ayat surat Al-Baqarah, dibasuhin ke badan kita ini semua, kecuali telapak kaki. Baru kita doa, Allah apa nama, Bismillah Allahumma ahya, Bismillah amut. Hingga mimpinya ngigonya nggak macam-macam. Ya kalau orang yang kadang-kadang ngigonya sampai bangun, sampai marah-marah, apa, itu mungkin tidurnya kebluk. Ya tidurnya nggak kaki, apalagi wudhu, apalagi baca doa. Ya, itu pentingnya. Kadang-kadang ini anak-anak kita yang kecil-kecil gini di sekolahannya, di PPA-nya diajarin, tapi bapaknya yang udah tua-tua udah nggak ada ujian, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nanya, nggak diamalin. Padahal mestinya apa? Belajar waktu kecil, waktu tuanya diamalkan. Nah, terus hatta tatwa syamsu min maghribiha. Jadi Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bisa bertobat sampai terbit matahari daripada terbenamnya. Maknanya Allah itu 24 jam. Nggak hentinya membuka tobat setiap saat. Ya, karena memang Allah nggak ada wal awal wal akhir. Nggak ada istirahatnya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya, Allah nggak ada mengambil istirahat, nggak mengambil tidur. Bahkan Allah nggak pernah lupa. Ya, wa makana rabbuka nasiya. Ya, sampai Nabi Musa kalimullah, seorang nabi yang bisa dialog kepada Allah, nanya, ya Allah, apakah kau memang nggak mengambil istirahat? Ya, ini hari-hari dari penciptaan alam ini sampai sekarang nggak pernah ada lelahnya. Allah nggak jawab. Allah cuma bilang, hei Musa, coba ambil gelas. Ya, ambil muk, gelas gede. Ya. Terus isi air. Terus suruh berdiri. Itu. Pas tempat berdirinya itu daerah hembusan angin. Angin sepoi-sepoi. Ya, sejuk-sejuk. Udah kamu diam aja gitu. Ngapain? Diri aja megang itu gelas. Ya udah, sambil megang gelas, kan lama-lama pegel. Tapi karena dia janji, dia tetap pengen pertahankan, dia tahan. Tangannya kuat terus. Tapi hembusan angin ini sejuk. Sepoi-sepoi. Akhirnya apa nih? Ngantuk. Begitu ngantuk apa yang terjadi? Ngerejep sedikit itu gelas tumpah. Jatuh berat. Gelasnya tumpah, airnya hilang. Ya bahkan kalau beling itu ya pecah. Nah, disitulah Allah mengatakan, ya Musa, apa yang terjadi? Ya Allah, mohon maaf. Tadi saya ketiduran. Lagi berdiri ketiduran. Kata Allah apa? Ya Musa, itulah apa yang terjadi dengan alam semesta jika aku seperti kamu. Ya, apa yang terjadi dengan alam semesta kalau aku seperti kamu. Megang dunia ini, Allah dalam kondisi ngantuk, lalai. Oh, hancur. Gak mungkin. Ya. Bahkan di dalam ayat itu katakan, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andai di muka bumi ini lebih Tuhan dari satu, Tuhan 2, 3, dan 4. Oh, hancur, berebut Tuhan satu yang lain. Ini punya gua, ini punya. Akhirnya bagi-bagi tugas. Enggak. Allah tetap la ilaha illallah. Wallahu ahad. Ya. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita agar kita nanti akan mau bertobat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya di bawah, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, terkenal dengan nama Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam berkata dan Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim juga Rasulullah bersabda, "Man taba, siapa yang bertobat, yang kembali daripada kesalahannya untuk melakukan kebaikannya atau kebersihan dirinya lagi. Qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum terbitnya matahari. Ya, malam hari dia tobat, tobatan nasuha, tatlu'a asy-syams, sebelum terbit matahari, min maghribiha, dari ya, arti malam hari sebelum datang pagi. Taballahu alaihi, dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dosanya sebanyak apa? Misla zabadil bahari, seperti buih di lautan. Bahkan dikatakan walau kana mil'ul ardi, setinggi langit dan alam ini dosa kita. Ya, tapi kita mau tobat. Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la ta'natu min rauhillah. Wahai hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh, bukan zanbun lagi, dzunub. Ya. Jadi dengan kita taubat ini salah satunya adalah merupakan pintu rezeki. Rezeki pertama, dosa kita diampuni. Rezeki kedua, bisa jadi badan kita lebih sehat, kecerdasan kita nambah. Rezeki yang berikutnya bisa jadi nanti kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Jadi yang menjadikan kita hidup ini kok sumpek, ya, makin susah, penyebabnya adalah kita jauh dari Allah. Penyebabnya adalah ada hijab antara diri kita dengan Allah. Hijabnya apa? Dosa. Hijabnya maksiat. Ya. Dengan kita taubat ini, insya Allah atuk per atuk, ya, dilepasin. Jadi walaupun itu dosanya kecil, kayak benang itu istilahnya, cuman benangnya banyak. Akhirnya memintal-mintal jadi pakaian, jadi apa namanya? Jadi bujur nih. Kayak gini nih. Ini kan asalnya benang. Cuma karena udah dimintal-mintal, akhirnya jadi kain. Lu jadi kain, digelayutin aja nggak putus ini. Ya, kira-kira ditarik 3 orang putus kan? Kagak gitu buat gelayutan. Kagak. Padahal hanya asalnya apa? Benang. Ibaratnya dosa-dosa kita. Dosa bohong, ngeledekin bocah, apa, sama bini apa. Karena banyak, lama-lama ngelipet. Ya, nah, udah ngelipet banyak itu, Masya Allah. Ya. Kayak di kali tuh, air kali kok mandek ini nggak bisa jalan. Padahal di situ cuma ada apa? Orang tahu bilang ladonan. Ya, ada nyanyat yang nganyut, ada batang kecil, ada lidi, ada apa, ada numpuk. Yang akhirnya begitu mandek, banjir. Dosa-dosa kita gitu, Pak. Akhirnya apa nih? Menyebabkan penyumbatan pada sendi-sendi kita. Nah, bahasanya pada meluang badannya. Ya, pada meluang nih. Ada penyakit apa? Asam urat, kolesterol, apalagi rematik, ya. Wah, udah saudaranya dah. Pokoknya kalau udah kena kolesterol, nantinya asam urat. Asam urat nanti eh, langsung gula darah, diabetes. Wah, kalau udah gula diabetes, terserang apa ginjal, jantung, paru-paru, kanker. Sebab itu semua ya kanker, kantongnya kering udah. Ya, itu zohir badan kita. Sebenarnya kiasannya kemana? Karena antara jasmani rohani ini kata berkait, Pak. Jadi Nabi itu kalau mengadakan solusi hanya satu kata mengandung makna banyak. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Sumu tasihu. Sumu tasihu. Puasalah kamu sehat. Satu perintah puasa menyehatkan. Apa yang disehatkan? Oh, orang puasa itu semuanya. Kecerdasannya iya, peredaran darahnya iya, sistem transportasinya. Kalau udah badannya ini enak, enteng, apa yang lain? Mau sholat enteng, mau apa-apa enteng, mau berkata baik juga enteng. Kenapa? Dimulai dari pembersihan jasmani. Satu perintah mengandung miliaran faedah dan hikmah. Makanya kalau mau cari solusi-solusi apa namanya permasalahan, larinya kepada amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan apa?
Orang yang mungkin hartanya bertambah, keperluannya tercukupin, suruh ngapain? Sedekah. Kan akal kita kadang-kadang gini, lah gua udah kagak punya suruh sedekah lagi. Minimal sedekahnya senyum. Nah, kalau udah kagak punya duit cemberut mulu, ya tambah susah. Ya kan? Kan tabassumu kali ahika sodako, senyummu terhadap saudaramu sedekah. Jadi walaupun nggak punya duit masih senyum, masya Allah, cakep. Udah nggak punya duit cemberut. Nah, siapa yang mau bantuin? Ya, ini bab taubat ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya Nabi Hurairah ini tadi di bawahnya wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, dari bapaknya Abdurrahman, cucunya Sayyidina Umar. Jadi an Abi Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman siapa? Abdullah. Bapaknya Abdullah siapa? Umar. Bapaknya Umar Khattab, gitu kan. Ini orang Arab gitu nyebutnya an Abi Abdillah Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, an Abi Abdullah, dari bapaknya Abdurrahman, ya. Jadi Abdurrahman anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah azza wa jalla yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, ma lam yughargir. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasan. Hadis hasan ini, ya, di bawahnya sahih, tapi termasuk sahih juga, ya. Karena hadis itu banyak tingkatannya. Apalagi yang tertinggi itu mutawatir. Nanti ada sahih, ada ahad, ada hasan, ada gharib, ada masyhur. Nah, baru di bawahnya lagi dhaif. Kalau dhaif itu biasanya digunakan untuk fadilah amal, ya, seperti la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian, salah seorang di antara kalian ini minum sambil berdiri. Tapi boleh nggak minum berdiri? Boleh, cuman secara adabnya bagusannya duduk, gitu, ya. Bukannya nggak sopan, ada di satu tempat memang nggak pas. Ya, tapi dalam keadaan darurat boleh nggak? Boleh. Bahkan kapan kita disuruh minumnya berdiri? Malah harus minum diri. Waktu lagi di Mekah minum air zam-zam. Adapun udah di Indonesia ya boleh duduk. Kalau mau berdiri juga nggak apa-apa, ngadep kiblat. Allahumma nas'aluka iman nafi'an, warizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in, wasakum doa minum air zam-zam. Mudah-mudahan yang pernah minum zam-zam ini sampai ke sumur zam-zamnya sana, ya. Nah, yaitu ke Mekah. Ya. Diawali dari niat, kedua daftar. Sebelum daftar bikin paspor, insya Allah. Ya, saya bukan orang travel kan, tapi minimal buat amalan gitu dulu. Kalau nggak pernah niat ya nggak pernah nyampe. Doain saat saya bisa umroh kan. Ya doain mah udah rasanya berbusa mulut. Kok belum ada perubahan ya, orang nggak pernah niat. Mulai dari ini niat. Nanti sekali-kali bisa bikin paspor gimana sih? Gimana sih caranya gimana? Nah, itu udah proses tuh. Biasanya tuh duit rezekinya juga mulai tuh, ya. Karena orang pergi haji umrah ini manis atau aina isabila ini bukan kemampuan, ya, artinya perniatan, ya, dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau ditanya contohnya saya sendiri. Saya nggak ada satu helai benang, nggak ada satu helai lembar kertas, nggak ada semeter tanah, ya. Alhamdulillah pernah nyampe ke sono. Jadi kalau dipanggil haji, ya silakan, nggak dipanggil nggak apa-apa, karena nggak ada modal saya. Nyampe, nyampe dua, tiga kali, empat kali malahan, ya. Luar biasa, kalau bisa nyampe ke sana nggak pakai ongkos, diongkosin. Namanya haji kosasi, ya. Haji ongkos kualifikasi. Ada orang bilang itu kan ustad. Enggak, banyak orang yang buat ustad juga banyak, ya. Ini barusan aja saya dengar teman saya baru berangkat hari Jumat kemarin. Ya, Ustadz Mustafa yang tadinya di sini Al Kautsar, sekarang bikin pesantren di Palangkaraya. Ini Jumat berangkat umroh. Sebelumnya saya lagi bertamu, contohnya tamu itu tuan rumahnya ngasih lihat, Ustadz ini kenal nggak orang?
murid saya tuh. Ustaz, video call. Langsung ngomong, gimana? Dikasih lihat di belakang Ka'bah. Masya Allah. Jadi, seakan-akan Mekah itu situ. Apalagi kita tiap hari kan memang Allahu Akbar, ngadepnya mana? Multazam, ngadepnya ke sana, multazam ke langsung ke Masjidil Haram. Wa an Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, zat yang maha mulia, maha perkasa, yakbalu taubatal abd, senantiasa. Jadi kalau pakai yakbal, artinya selalu, ya, present continuous, kalau bahasa Inggrisnya. Yakbalu taubatal abd, senantiasa menerima taubatnya hambanya. Caranya malam yughargir, selama belum ada di mana? Di tenggorokan. Ya, kalau udah di tenggorokan itu seperti berimannya Firaun. Lagi kelam timbul, tuh, lagi tenggelam timbul di lautan, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hari ini aku telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Allah jawab, hayhata di ronna fi udhunai, tertiang di kupingnya. Dia kata, enggak bakalan. Kalau di syair itu ada gini, hayhata. Pada amalin fata, fazukka salmamat. Enggak bakalan. Karena kamu sudah melakukan satu kesalahan besar, maka rasakanlah piala kematian. Fazukka salmamat. Itu disumpahin buat Fir'aun. Fir'aun menyatakan Allah Tuhan, Nabi Musa nabinya, kapan? Sudah yughargir. Ya. Jadi mari Pak, sebelum datangnya ajal itu, jangan udah kira sakitnya udah nggak ada harapan, banyak obat, saya pengen banget jadi orang baik, saya pengen ke masjid terus, saya ngaji, itu udah, ya itu juga masih bagus kalau masih ingat. Ya udah sakit kagak ingat juga tambah parah. Cuman aja kan artinya apa? Ya spekulasi namanya. Harapan-harapan cemas, diterima atau tidak. Kenapa? Yang diminta ini malam yuwargil, sebelum ada masalah sekarang nih. Ya, jadi makanya kita biasain astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis sholat itu bukan habis maksiat, habis ibadah. Kok disuruh istighfar? Itu tujuannya apa? Memang Allah yang merintahkan, iya karena na'budu, iya karena nasta'in. Kita habis ibadah, suruh minta. Mintanya apa? Minta ampun. Barangkali selama ini sholat kita, ini ada beberapa hal yang menjadikan wailun lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi satu, sholatnya berat. Mari Pak, kita kalau sholat berat enggak? Kalau rasa berat, ini ada munafik di diri kita. Dua, ada sifat riya enggak? Seneng, pengen amalannya dilihat orang. Atau lagi ibadah, dilihat orang seneng. Kan lain ya? Seneng dilihat orang, artinya sengaja-sengaja nggak dilihat orang. Ini enggak, dia lagi ibadah, dilihat orang. Hatinya timbul seneng. Itu bisa riya, bisa enggak? Kalau senengnya dalam arti kata pengen supaya jadi dakwah, jadi apa syiar, ini kita ngaji ini nih, di orang pada itu bapak nggak apa-apa kita seneng dilihatin supaya besok kita pada ngaji semua. Itu bukan riya. Tapi kalau memang timbulnya malah tambah bergairah dan apanya, khawatir ini. Kenapa Nabi bilang, Inna akhwafa ma akhafu alaihina ana asyirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaihina. Perkara yang aku khawatirkan, yang paling aku takut terjadi pada kalian, asyirkul asghar. Yaitu syirik kecil. Ar-riya. Walaupun kecil, tetap syirik. Walaupun syirik itu dosa besar. Ya. Artinya apa? Kita nggak dapat pahala apa-apa. Nah, jadi berat. Ya. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yuraunan nas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketiga, sholatnya ini dilambat-lambatin. Ciri-ciri sholat yang bakal bencana itu ya mestinya jam 12
Sekarang jam 12 lah, azan Zuhur. Ini udah setengah 2, pas tidur, masih waktunya mana? Apa sih? Kan sholat lah pada waktunya. Jam 2 masih Zuhur nggak? Masih. Jam 5 masih asar nggak? Masih. Sholatnya kapan? Jam 12 malam. Sholat apaan? Sholat Isya. Masih waktunya? Masih. Sah nggak? Sah. Ya. Ibaratnya orang kerja sekedar menunaikan tugas. Nggak dapat gaji. Ya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Akhirnya apa? Karena pahala. Bahkan termasuk wair nanti. Celakalah orang yang sholat. Salah satunya melambat-lambatkan waktu. Ya. Kemudian lagi sholatnya yang gimana nih? Sholat yang kayak capung cebok. Apalagi sholat sendirian, ngebut. Ya. Orang di sebelahnya baru 1 rakaat, dia udah 4 rakaat selesai. Ini bukan. Nabi bilang, pasjud hatta tatma'inna sajidan. Tuma'nina. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu minimal-minimal. Bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Itu disebut tuma'nina. Ini kadang saya bermakmum sama orang. Allahu Akbar. Ya baru iya kena wudhu dia udah ruku. Padahal sholat sir, sholat zuhur rakaat pertama. Baca Fatihahnya kalau lagi maghrib panjang. Tapi kenapa giliran zuhur Fatihahnya pendek. Plus lagi mestinya rakaat pertama ditambah apa? Paling enggak kulhu dan itu sunnah muakkadah. Kalau enggak darurat banget jangan ditinggalin. Dalam mazhab Hanafi malah tidak baca surat itu batal. Di mazhab Hanafi pernah saya sholat di India itu. Ketika imamnya baca salah sedikit itu dalam sholat jahar, bukannya di subhanallah atau diperbaikin, sholatnya disuruh ulang. Langsung subhanallah sekali, subhanallah, langsung suruh sholat lagi. Padahal bacaan surat, Al-Fatihahnya bagus. Kalau kita suratnya nggak apa-apa, misalnya dia lupa baca ayat itu dipindahin. Misalnya bacanya hal ataka hadis Rasulullah setelah itu dia bengong. Ya, akhirnya dibaca yang lain. Alam tarokai apa boleh. Tapi kalau udah Nabi batal ya. Kita ini Masya Allah, kalau sendirian nggak baca surat. Termasuk Qobliyah Ba'diyah juga baca surat walaupun pendek. Yang paling pendek mana? Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat pendek-pendek banget. Gitu aja Masya Allah. Paling afdolnya baca Quran itu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sholat. Itu paling afdol. Ya. Baca Quran tidak wudu masih boleh. Baca wudu boleh. Tapi yang paling bagus dalam keadaan berwudu dalam sholat. Ya. Mudah-mudahan sama sekalian kita ya semakin mengisi masa waktu kita ini ya karena kita umat akhir zaman, umur kita juga nggak ada yang panjang. Perasaan saya sama si Bang kemarin main layangan, sekarang udah hampir mau 60. Saya kaget tuh pas cucu saya banyak. Ya, cucu saya masuk ke 7. Jadi yang ke-6 yang ke-7 meninggal dunia di kandungan. Ya, kemarin anak saya yang nomor 2 yang nikah kemarin, bayinya udah gede meninggal. Ya, terus yang barusan dapat berita 2 hari yang lalu, anak saya yang anaknya udah 5 lagi hamil lagi. Sengaja dia nggak bilangin habisnya. Tahu-tahunya keguguran. Nah, ya, artinya begitu. Waktunya pendek. Zaman sekarang ini pendek. Kita baru bercanda-canda udah sore. Dikit lagi mau maghrib, udah maghrib udah nggak ada. Ya, tanda-tanda mau maghrib mana nih? Badan pada meluang, pada sakit. Ya, saya semalam tidur jam berapa? Saya harus bangun jam berapa? Masya Allah. Saya mandi jam setengah 3. Saya berangkat ke sini dalam keadaan ngantuk. Saya mau lewat di apa tuh namanya Short City, tutup kalau jam gitu. Harus lewat lereng bawah. Ya lumayan deh. Ya, kalau lagi ngantuk gimana? Nyelonong ke jurang. Ya, nah, tapi saya nikmatin aja. Saya rasain Masya Allah. Tahu-taunya nggak berasa itu Pak. Ya, terus saya nikmatin. Saya udah minggu ini, tahun ini. Lama ya. Tinggal hitungannya doang. Padahal perasaannya baru kemarin. Ya, baru kemarin. Jadi kadang anak saya kemarin pulang 4 bulan. Rambutnya gondrong. Saya suruh potong. Begitu saya ajak kemarin kan seorang udah nanya, Set, anaknya siapa?
Anak pertama kan, saya diam aja. Dong, dibilangin dong. Anak Abi yang kelima. Anak saya yang nomor 5 badannya udah gedean dia sama saya. Padahal kemarin saya masih ingat saya gini tangan saya gini ke genteng. Ya, saya putar-putar, masih anak, masih bayi, umur 2 tahun. Terus, ini sekarang saya mau digini. Nah, nah sekarang kalau ngumpul anak saya 6 semua, kira-kira gimana? Gede-gede semua. Sampai yang bontot pun. Maksudnya apa jamaah sekalian? Begitu singkat kita hidup. Ya, begitu singkat. Kemarin kita gendong, kita dukung. Besok kita digendong, didukung. Bahkan besok kita yang dibawa ke kuburan. Ya, tapi dalam keadaan husnul khotimah. Karena semua yang kita lakukan ini nggak ada yang sia-sia. Ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian kira kalian ini cuma dibikin begini-begini doang? Nggak dihitung-hitung. Oh, nggak ada yang abadi, nggak ada yang sia-sia. Kita duduk di sini ada harganya, besar harganya di hadapan Allah. Bahkan diumpetin. Nggak semua orang bisa paham, nggak semua orang bisa dengar. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Tetap hanya yang mendapatkan taufik hidayah. Ini penting kita doa tiap hari. Minimal ihdinas siratal mustaqim dalam sholat fardu 17 hari. Kalau qobliyah ba'diyah yang apa namanya muakkad 12 kali. 17, 12, 29. Apalagi kita ngerjakan duha 12 rakaat. Nah, itu nanti ketemunya hampir sampai 50 rakaat. Kalau Nabi dikasih fardunya 50 waktu, kita bisa ngerjain 50 rakaat dari yang fardu dan sunnah. Kalau kita bisa istiqomah kan, mudah-mudahan sholat kita bisa menghantarkan kita ke ridhoan Allah Subhanahu wa taala, ya dukhulunal jannah bighairi hisab. Dan dampaknya anak istri turunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi shifaa'il Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya Farid irham ya Kashifal gham ya man yaghfir yarham ya Dafiyal bala ya Allah ya Dafiyal bala ya Rahman ya Dafiyal bala ya Rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal quwwah, abwabal ni'mah, abwabal shihah, abwabal salamah, abwabal rizqi, abwabal ilmi, abwabal hidayah, abwabal maghfirah, abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ma arzaqtana, barik lana fi da'watina wa ibadatina, wa barik lana fi abaina wa ummahatina, wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, wa la tadurrum wa fi muta'atik wa rizqna minhum. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidina wa ahlina wa ikhwanina min ahli al-ilmi, ahli ta'ah, ahli taqwa, ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal kufri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.